Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang bab 1, yaitu bagaimana cara menjadi wirausaha. Kelompok kami terdiri dari saya, Husnaini, ada Femi Cahyani, dan Sri Setianingsih. Baiklah, presentasi akan dimulai. Yang pertama, tentang sejarah krisis moneter 1998. Pada tahun 1998, Indonesia telah mengalami kondisi krisis moneter. Krisis ini pertama kali dimulai pada tanggal 2 Juli 1997 ketika Thailand mendeklarasikan ketidakmampuannya untuk membayar hutang luar negerinya. Hal tersebut kemudian menjadi overvaluation terhadap mata uang kelompok macan Asia Timur seiring meningkatnya tingkat harga domestik mereka. Seiring berjalannya waktu, Thailand mengalami kerugian hingga 24 miliar dolar Amerika Serikat dari aset cadangannya ketika mempertahankan baht dan membuat baht terdepresi. Secara otomatis Indonesia melepaskan rupiah untuk bergerak mengambang setelah berkembangnya tekanan spekulasi. Akibatnya menghasilkan investasi dengan modal tinggi dengan maraknya korupsi yang mengakibatkan besarnya jumlah uang yang keluar namun tidak tepat sasaran. Pasar saham jatuh pada tanggal 11 Agustus 1998 lalu diikuti dengan mengembangnya nilai mata uang rubel 6 hari kemudian. Alasan berubahnya kondisi ekonomi Indonesia menjadi terpuruk pada tahun 1997 hingga 1998 karena adanya kelemahan utama yaitu yang pertama, sistem keuangan yang terbuka namun tidak didukung oleh pengawasan yang baik. Yang kedua, nilai tukar mata uang tetap yang tidak efektif. Faktor-faktor krisis moneter. Yang pertama, kondisi politik, kebijakan pemerintah, inflasi, masalah produksi, serta hutang luar negeri. Dari sejarah dan beberapa faktor krisis moneter tersebut, membuat nilai tukar mengalami ketidakstabilan, sehingga banyak perusahaan yang gulung tikar dan beberapa karyawan di PHK, serta para sarjana pun sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Pengertian wirausaha. Menurut kalian, siapa yang dapat mengatasi ketidakstabilan perekonomian di Indonesia? Yang dapat mengatasi ketidakstabilan perekonomian di Indonesia, yaitu wirausaha. Kenapa wirausaha? Karena untuk meningkatkan nilai ekonomi di Indonesia, masyarakat mulailah membuat usaha mikro kecil dan usaha mikro menengah. Wirausaha sangat berperan. Menurut Denstein Indegen F. Burgess tahun 1993, wirausaha adalah orang yang mengelola, mengorganisasikan, dan berani menanggung segala resiko untuk menciptakan peluang usaha dan usaha baru. Menurut Mahmud Mahfuzat dan Mahmud Mahfuzat tahun 2004, wirausaha adalah seorang inovator yang mampu mengubah kesempatan menjadi sebuah ide yang bisa dijual dan dapat memberikan nilai tambah melalui upaya, waktu, biaya, serta kecakapan dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Kewirausahaan adalah kemampuan seorang manajer risiko dalam mengoptimalkan segala sumber daya yang ada, baik itu material, intelektual, waktu, dan kemampuan kreativitasnya untuk menghasilkan suatu produk atau usaha yang berguna bagi dirinya dan bagi orang lain. Menurut Salim Siagian, kewirausahaan adalah semangat, perilaku, dan kemampuan memberikan respon positif kepada peluang untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri dan pelayanan yang lebih baik kepada pelanggan atau masyarakat, serta menciptakan dan menyediakan produk yang lebih bermanfaat dengan menerapkan cara kerja yang lebih efisien dan efektif melalui keberanian mengambil risiko, kreativitas, inovasi, dan kemampuan manajemen. Karakteristik wirausaha bukan sekedar tumpang hidup. Seorang yang berusaha untuk maju dan menetap ke masa depan
bersahabat dengan ketidakpastian, yaitu seorang pembisnis sukses dituntut untuk bersahabat dengan ketidakpastian, yang artinya kita harus siap menghadapi apa yang akan terjadi pada usaha kita. Jangan sampai takut gagal sehingga tidak ingin mengambil resiko. Usaha sesungguhnya bukan spekulatif. Seorang wirausaha menggeluti usaha tidak sekedar ala kadarnya, akan tetapi dengan keberanian, kegigihan sehingga usahanya tumbuh. 7 poin entrepreneur mindset. Yang pertama, action oriented, yaitu bukan tipe menunda atau membiarkan berlalu begitu saja. Yang kedua, berpikir simpel. Sekalipun dunia berubah menjadi kompleks, akan selalu belajar menyederhanakan. Yang ketiga, mereka selalu mencari peluang-peluang baru. Yang keempat, mengejar peluang dengan disiplin tinggi. Yang kelima, hanya mengambil peluang yang terbaik. Sukses adalah fungsi dari keberhasilan memilih. Yang keenam, fokus pada eksekusi. Yang ketujuh, memfokuskan energi setiap orang pada bisnis yang digeluti. 4 pilihan peran karir wirausaha. Yang pertama, karyawan. Yang kedua, entrepreneur. Yang ketiga, entrepreneur. Yang keempat, social entrepreneur. 6 tips praktis. Yang pertama, modal utama berwirausaha bukan pada uang, melainkan keyakinan untuk menang. Yang kedua, bersabar dengan ketidakpastian. Yang ketiga, buka pikiran Anda dan pelajari hal-hal baru. 4. Be ready. Persiapkan diri Anda dengan baik. Nomor 5. Tampilkan wajah yang enak dilihat. Bangun network. Yang keenam, kurangi resiko dengan dukungan data, informasi, juga kemampuan teknis. Contoh wirausaha muda yang bisa kita tiru untuk mengaplikasikan menjadi wirausaha. Yang pertama, Kopi Kenangan yang didirikan pada tahun 2017 oleh James Pranoto, Cynthia Khairunisa, dan Edward Tirtanata. Yang kedua, Makan Mengehe yang didirikan oleh Ali Muharram. Yang ketiga, yaitu Batik Kultur yang didirikan oleh Dea Felicia. Yang keempat, yaitu Stoko yang didirikan oleh Engki William. Yang kelima, Keripik Maici yang didirikan oleh Reza Nurhilman. Yang keenam, Tokopedia yang didirikan oleh William Tunawijaya. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.